bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang pertama dan paling utama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara online tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Negeri 1 Wery. Yang kedua, mohon diperkenalkan diri. Nama saya Herminus Utus, selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2020-2021. Berikut kami segenap pendidik dan tenaga kependidikan mengucapkan selamat kepada siswa baru yang telah dipilih, yang telah lulus menjadi peserta didik SMK Negeri 1 Wery. Manfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kalian dengan menjadi siswa yang terbaik dan siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Anak-anak yang kami hormati, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami dari panitia perlu menginformasikan beberapa hal, bahwa tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah secara online adalah minimal siswa dapat mengenal lingkungan sekolah, baik itu visi misi sekolah, sarana prasarana sekolah, pendidik dan tenaga pendidikan, serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun tata tertib sekolah. Sehubungan dengan itu, maka kami menginformasikan kepada siswa bahwa selama kegiatan ini, siswa diharapkan mengikuti, mengamati, mencermati, dan memahami dari setiap kegiatan yang ada. Adapun kegiatan tersebut, yang pertama adalah kata pengantar atau sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wery selaku pimpinan sekolah. Yang kedua, sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Wery. Yang ketiga, nanti kalian akan diperkenalkan menyangkut tata tertib sekolah, kedisiplinan, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Itu nanti akan dibawakan oleh Ibu Waka Kesiswaan. Yang keempat, kalian akan diperkenalkan tentang sistem pembelajaran ke depan dan juga tentang waktu pembelajaran. Itu akan dibawakan oleh Bapak Waka Kurikulum. Yang kelima, nanti akan diperkenalkan tentang hubungan, baik hubungan antara sesama warga SMK Negeri 1 Wery maupun hubungan antara SMKN 1 Wery dengan instansi-instansi lain. Itu nanti akan dibawakan oleh Bapak Waka Hubungan Masyarakat. Yang keenam, nanti kami akan diperkenalkan tentang sarana dan prasarana, khususnya
bagian sarana yang menunjang kegiatan belajar dari peserta didik. Anak-anak yang kami hormati, kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 3 hari. Kami mengharapkan agar anak-anak mengisi daftar hadir pada link yang kami akan share di nomor HP Anda masing-masing. Akhirnya kami selaku panitia penerimaan peserta didik baru, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada peserta didik yang telah lulus dan diterima di SMK Negeri 1 WRI. Semoga masa pengenalan lingkungan sekolah ini dapat menyenangkan dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. SMK bisa. Saya Yus MD Romas, SPD Ekonomi, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 WRI, menyampaikan ucapan selamat datang, selamat bertemu, teriring ucapan limpah terima kasih baik pada siswa kelas 10 sebagai peserta baru di SMK Negeri 1 WRI beserta orang tua yang telah mempercayakan siswanya belajar di tempat ini. Kami yakin kepercayaan ini tentu berdasarkan sebuah pertimbangan yang baik. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 sudah tidak seperti biasanya. Kalau sebelumnya kita melakukan kegiatan MPLSN ini secara tatap muka, namun karena wabah yang melanda bukan saja Indonesia tapi melanda seluruh dunia, maka regulasinya diatur dengan perubahan seperti ini, bahwa MPLSN itu dilaksanakan melalui proses daring seperti yang saat ini kita lakukan, dengan pertimbangan bahwa kesehatan siswa saat ini menjadi prioritas utama. Ada pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka pada bagian ini saya mau memperkenalkan tentang keberadaan SMK Negeri 1 WRI sejak pertama kali didirikan. Pelaksanaan MPLSN tahun 2020-2021 tidak lagi seperti biasanya dilaksanakan dengan tatap muka, namun dengan adanya wabah virus corona yang melanda dunia, melanda Indonesia, maka pemerintah tidak tinggal diam, tapi pemerintah melakukan sebuah perubahan regulasi dan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 422/2017/PK/2020 menimbang, mengingat, memutuskan sehingga pelaksanaan MPLSN ini dilaksanakan dengan proses daring. Siswa dari rumah, kami dari sekolah. Ini semua demi keselamatan, kesehatan anak-anak didik. Lanjutkan dengan penegasan pelaksanaan tata normal baru di sekolah. Melanjuti surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 422/2025/PK/2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal surat edaran pelaksanaan tatanan normal baru di sekolah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sekolah yang berada pada zona kuning, oranye dan merah dilarang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara tatap muka dan dilarang mengumpulkan peserta didik di sekolah. MPLS pada zona hijau dilaksanakan dalam sistem bertahap dengan menerapkan physical distancing. 3. Sekolah dapat melaksanakan terlebih dahulu in-house training
atau bimbingan teknis kurikulum bagi guru-guru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itulah dasarnya sehingga MPLS ini dilaksanakan secara online. Tak kenal maka tak sayang, maka saya sebagai kepala sekolah perlu memperkenalkan tentang keberadaan SMK Negeri 1 WRI. SMK Negeri 1 WRI didirikan berdasarkan SK Bupati Manggarai pada tahun 2007. Dan SMK Negeri 1 WRI merupakan satu-satunya SMK negeri di Kabupaten Manggarai. Saat ini SMK Negeri 1 WRI memiliki 7 kompetensi. Saya juga mau menyampaikan bahwa dalam perjalanan SMK Negeri 1 WRI mengalami beberapa perkembangan yang sangat positif, di mana sejak tahun 2016 ditetapkan sebagai salah satu sekolah model dari 8 sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam uji best practice yang baik di Lembaga Penjamin Mutu Internal di Kupang, SMK Negeri 1 WRI pernah menduduki urutan kedua sebagai sekolah yang telah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolahnya. Lalu di tahun 2017, SMK Negeri 1 WRI dengan segala keterbatasannya merupakan satu-satunya sekolah negeri di bidang pendidikan menengah yang berani melaksanakan ujian nasional dengan pertimbangan mutu menjadi prioritas, jujur dan adil. Di tahun 2019, SMK Negeri 1 WRI melalui pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ditetapkan menjadi salah satu dari 8 sekolah yang diharapkan sebagai sekolah negeri mampu meningkatkan nilai ujian nasionalnya demi menunjukkan kemampuan sekolah negeri di Nusa Tenggara Timur. Dari 8 sekolah itu terdiri dari 5 sekolah menengah umum, 3 SMK. 3 SMK itu satunya di Kupang, 2 di Sumba, 3 di Flores, yaitu diwakili oleh SMK Negeri 1 WRI yang berada di Kabupaten Manggarai. Untuk seluruh kelas 10 yang masih tetap berada di rumah, saya yakin saat ini kalian sudah bosan berada terlalu lama di rumah. Apalagi ketika kalian berubah dari jenjang pendidikan sekolah dasar dari SMP ke SMA, saat ini pasti memiliki kerinduan yang luar biasa untuk berada di lembaga kita saat ini. Namun kita tetap menghormati aturan yang sudah diturunkan. Oleh karena itu dari tempat ini himbauan saya bahwa SMK Negeri 1 WRI telah mengumpul kalian beberapa waktu yang lalu untuk menyampaikan bahwa saat ini pilihan kita adalah proses pembelajaran online dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disampaikan oleh Wakasek Kurikulum. Untuk itu diminta kesabaran kita semua, diminta keaktifan kita semua, karena saat ini di sekolah sedang disiapkan perangkat mengajar oleh Bapak Ibu Guru untuk selanjutnya nanti akan dikirimkan kepada kalian dan kita akan masuk pembelajaran secara online. Guru belajar dari rumah atau sekolah, kalian belajar dari rumah. Namun satu yang pasti, SMK Negeri 1 WRI memegang semboyan disiplin harga mati. Kualitas nomor 1. Oleh karena itu diharapkan jangan mengabaikan setiap tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui nomor HP yang sudah kalian sampaikan, dan setiap tuntutan-tuntutan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru tolong dilaksanakan dengan baik. Saya juga akan menyebarkan nomor saya kepada kalian untuk kalian diberi ruang menyampaikan segala keluhan-keluhan selama kamu mengalami pembelajaran dari rumah. Sehingga setiap keluhan-keluhan kamu, baik dalam proses pembelajaran ini, baik karena masalah sinyal dan lain sebagainya, atau masalah pada guru atau masalah pada sekolah, silakan disampaikan dalam
nomor yang nanti akan disebarkan pada bagian ini. Boleh ditulis sekarang nomor WA kepala sekolah 082 340 606 654. Tetap semangat, mutu menjadi tuntutan pertama. Terima kasih. Saya nama Damianus Jurus sebagai Ketua Komite di Lembaga SMKN 1 BRI. Secara pribadi dan keluarga, saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu lagi kepada siswa kelas 1 atau kelas 10 yang telah mempercayakan anak atau mereka ke lembaga ini. Saya ucap terima kasih kepada orang tua murid yang telah menetapkan atau memilih anaknya untuk titip di SMKN, karena di SMKN 1 BRI ini satu-satunya SMKN yang punya prestasi dan yang menjadi motivator dari Kepsek ini, sehingga SMKN ini menjadi 8 SMK di NTT ini memiliki prestasi. Jadi kami juga ucap terima kasih kepada panitia penerimaan murid baru, kepada Ibu Justina yang sampai saat ini di udara untuk menjaga kualitas SMKN 1 BRI, sehingga semua orang tua anak punya niat, punya daya dorongan untuk memilih sekolah mutu yang ada di SMK 1 BRI ini. Kami atau saya sebagai mewakili orang tua mengajak kita semua, mengajak anak-anak, karena regulasi pendidikan sekarang berbeda dengan sebelumnya, sehingga ada sistem daring. Ini kebijakan atau aturan untuk menjaga kesehatan murid itu sendiri dan juga lembaga ini. Saya ucap terima kasih kepada Ibu Justina yang telah melaksanakan, mengimplementasikan semua protokol kesehatan COVID ini, sehingga betul-betul walaupun proses daring ini pengenalan murid baru di lembaga ini, tapi mereka masih terjaga. Jadi ucap terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sekolah ini. Ucap terima kasih juga kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah membangun sarana dan prasarana di sekolah ini, sehingga banyak minat yang datang masuk di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Saya ucap terima kasih kepada orang tua murid atau anak didik itu sendiri yang telah memilih dan memutuskan anaknya ke SMKN ini, sehingga kami sebagai lembaga komite menilai bahwa daya dorong dari masyarakat terhadap SMKN ini betul-betul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah murid. Ini berkat kerja keras dari Kepsek SMK 1 BRI, sehingga semua dimiliki di SMKN ini prestasi-prestasi yang ada sampai sekarang ini. Karena di SMK 1 BRI ini sudah termasuk sekolah model, sekolah prestasi termasuk di antara 8 SMK di NTT ini, sehingga
inilah menjadi tolak ukur daya dorong dari orang tua murid, anak didik, sehingga mereka rame-rame merebut untuk titip anaknya di SMKN 1 Bare ini. Dan di SMK 1 Bare ini siap mencetak manusia yang berkarakter, yang punya prestasi baik di zaman-zaman. Mengapa kami tahun ini mengatur di awal tahun ajaran semua administrasi dibereskan yang berkaitan dengan keuangan, karena tahun sebelumnya terjadi hambatan-hambatan yang membuat terganggunya proses belajar mengajar. Tahun ini berdasarkan persoalan itu, maka kami buat suatu cara baru melalui Bank NTT agar anak dan tenaga mengajar di SMKN ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kesehatan mereka juga terjamin. Jadi upaya-upaya ini pertama untuk menghilangkan penilaian-penilaian negatif dari orang tua murid. Sehingga kami titipkan uang orang tua murid ini di Bank NTT. Jadi inilah solusi kami supaya ke depan tahun ajaran ini benar-benar segala biaya dapat terlaksana dengan baik, terurus dengan baik, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan. Lalu yang berkaitan dengan mempertanggungjawabkan keuangan komite untuk tahun pelajaran 2019-2020. Kami menghimbau pada orang tua murid bahwa laporan dana komite tahun 2019-2020 kami tetap akan buat dan pertanggungjawabkan apabila kondisi COVID ini sudah mulai berubah. Jadi kami punya niat untuk melancarkan segala proses belajar mengajar di masa COVID ini, sehingga segala prosedur yang ada yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, bukan kita mau menghilangkan pertemuan kita, tapi karena kondisi COVID sehingga mau tidak mau rapat mempertanggungjawabkan semua keuangan komite akan kita lakukan di lain kesempatan apabila COVID ini hilang. Lalu berkaitan dengan RAP baru untuk 2020-2021 ini kita akan lakukan pada waktu yang akan datang, tetapi mungkin regulasinya seperti belajar mengajar, sistem daring, sistem belajar sidang online, karena kita sudah diminta oleh protokol kesehatan jangan melakukan atau membuat kerumun banyak orang di sekolah. Karena tugas kami sebagai komite juga punya hak, punya kewajiban untuk mengajar, menjaga kesehatan. Kesehatan itu adalah milik kita, milik orang tua, dan milik murid itu sendiri. Jadi sekian dan terima kasih. Halo anak-anak, perkenalkan nama lengkap Ibu Anastasia Irma Nansibu. Biasanya Ibu dipanggil Irma. Ibu di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, MPLS kali ini bersifat online. Nah, Ibu di sini di bagian kesiswaan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk membentuk kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk karakter kepribadian kalian
guna pemanfaatannya bagi diri kalian sendiri, orang tua maupun lingkungan di sekitar. Baik, di sini Ibu akan menginformasikan jumlah siswa. Kalian kelas 10 siswa baru, jumlah siswanya adalah 383 anak, di mana laki-laki 250 orang dan 133 untuk perempuan. Nah, untuk kelas 11, kakak kelas kalian, nanti kalian akan berkenalan dengan mereka. Jumlah siswanya 379, prianya 223 orang dan wanitanya 156 orang. Nah, untuk kelas 12, jumlah siswanya 334 orang, prianya 187 orang dan wanitanya ada 147 orang. Nah, total siswa di SMK Negeri 1 Wairei ini adalah 1096 orang. Baik, untuk semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita diakomodir dan difasilitasi oleh kepala sekolah dan orang tua kalian sendiri. Secara garis besar ya, diakomodir dan difasilitasi oleh lembaga kita SMK Negeri 1 Wairei. Di antaranya, semua kegiatan ekstra harus mendapat persetujuan dari ibu kepala sekolah dan orang tua kalian. Kemudian, kegiatan siswa sendiri tidak boleh mengabaikan kegiatan utama kalian, yaitu belajar. Yang ketiga, semua kegiatan tidak menyebabkan pandangan negatif baik terhadap diri kalian sendiri maupun lembaga SMK Negeri 1 Wairei. Yang terakhir, kegiatan ekstra harus dilaksanakan di luar jam KBM, kegiatan belajar mengajar, kecuali dalam keadaan mendesak tapi atas izin kepala sekolah dan orang tua kalian. Nah, kegiatan ekstra di sekolah kita ada beberapa kegiatan, diantaranya ada pramuka, sepak bola, bola voli, seni tari, catur, paskibraka, vokal, drum band, caci, dan nanti kegiatan ekstra lainnya akan disesuaikan dengan minat bakat kalian setelah kalian bergabung di SMK Negeri 1 Wairei. Baik anak-anak, berikut Ibu akan membacakan secara garis besar tata tertib yang kalian harus taati saat sudah aktif menjadi siswa SMK Negeri 1 Wairei. Yang pertama, karena kegiatan kita secara online, tapi Ibu akan gambarkan bagaimana kegiatan kita saat offline nanti. Kehadiran sekarang KBM-nya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalian diminta untuk sudah berada di SMK Negeri 1 Wairei pukul 7 dan berakhir sampai jam 1 siang. Kemudian yang lain-lain adalah siswa tidak dibenarkan untuk makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa tidak dibenarkan memakai pakaian atau atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi, dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Semua tata tertib ini Ibu skip saja karena ini pembelajaran saat kegiatan berlangsung. Pembelajaran kita untuk sementara secara online dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum. Baik, yang berikut Ibu akan sampaikan yang paling penting tentang seragam sekolah. Pakaian seragam peserta didik putra. Yang pertama, kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri, celana panjang abu-abu model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Jangan ada pakai celana botol di sekolah kita. Bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, dan saku vest belakang kanan kalian. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Kemeja wajib disisipkan ke dalam celana seragam. Berikut untuk aturan putri. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri. Rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, resleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok. Di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang. Panjang rok 5 cm di bawah lutut. Kemudian ada saku dalam pada bagian sisi rok. Di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Ikat pinggang ukurannya lebarnya 3 cm dan berwarna hitam. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
sepatunya sama berwarna hitam, kemejanya wajib disisipkan ke dalam rok. Baik, siswa harus mengenakan pakaian resmi sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Senin dan Selasa kalian menggunakan seragam nasional. Rabu dan Kamis kalian menggunakan seragam pramuka. Jumat kalian menggunakan seragam olahraga, dan hari Sabtu kalian wajib menggunakan pakaian praktek kalian atau kejuruan masing-masing. Ini yang paling penting, larangan memakai aksesoris. Siswa putra dilarang bertindik, bertato, memakai atau membawa kalung, gelang, cincin, anting, dan sejenisnya. Siswa putri dilarang bertato, bertindik berlebihan, berdandan berlebihan, memakai gelang ataupun kalung yang bukan emas, dan memakai gelang ataupun kalung yang emas berlebihan. Baik, yang terakhir Ibu akan membacakan kewajiban dan larangan yang harus kalian penuhi dan jauhi selama menjadi siswa di SMK Negeri 1 WRI. Ini secara garis besar karena kita masih melakukan pembelajaran secara online. 1. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Kedua, siswa wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di sekolah. 3. Siswa wajib parkir di tempatnya. Jika kalian nanti datang, dapat shift-shiftan datang di sekolah, wajib parkir di tempatnya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Waka Sarana dan Prasarana. Yang berikut, siswa putra berambut pendek dengan panjang 1-4 cm saja, rapi dan tidak boleh diwarnai. Siswa putri yang berambut panjang dilarang membiarkan rambutnya terurai dan tidak boleh diwarnai juga. Siswa dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku. Siswa dilarang melakukan pemalsuan tanda tangan yang berhubungan dengan urusan sekolah. Siswa dilarang menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk pembayaran administrasi sekolah. Siswa dilarang membawa atau mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat psikotropika lainnya di dalam atau di luar sekolah. Siswa dilarang membawa rokok atau merokok dalam lingkungan mana saja dan dilarang untuk berjudi. Siswa dilarang mencoret-coret tembok, meja, dan fasilitas sekolah lainnya. Siswa dilarang membawa atau melihat media cetak atau elektronik yang berbau pornografi. Siswa dilarang membawa senjata tajam atau senjata api. Siswa dilarang berkelahi atau tawuran. Siswa dilarang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis atau sejenis yang melampaui norma agama dan susila. Siswa dilarang menikah selama masih berstatus sebagai siswa. Siswa dilarang menerima tamu di kelas tetapi bisa di kantor sekolah. Siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan. Baik, setelah Ibu membacakan tata tertib tadi, jika kalian melanggar, ini jika kalian melanggar, maka teguran pertama akan diberikan teguran langsung. Yang kedua akan dipanggil orang tua kalian. Yang ketiga, skorsing terhadap siswa yang melanggar. Dan yang terakhir, siswa bisa saja diberhentikan dari SMK Negeri 1 WRI. Tapi Ibu berharap siswa kelas 10 yang sudah bergabung dan memilih SMK Negeri 1 WRI, kalian adalah anak-anak yang pasti bisa mempunyai komitmen untuk menaati semua tata tertib yang Ibu bacakan tadi. Terima kasih sudah bergabung. SMK bisa, salam literasi.